Jadi dulu khirqah itu bersanad. Ibnul Hawar kasih kepada Syambaki. Syambaki memberikan kepada Ali ibnul Haiti. Jadi bersanad. Lalu Ibnul Haiti memberikan ke muridnya Ali bin Idris. Nih kiai ini aneh. Wa makatha radhiyallahu ta'ala anhu 80 sana laisa lahu khalwah wala ma'zal bal yanam bainal fuqara. Ada orang menjadi kekasih Allah itu tidak mesti nyantri, nggak mesti dia suluk. Kan ada thariqah suluk 40 hari, suluk 10 hari. Ada orang yang dia jadi wali nggak begitu caranya. Lakin wa dzalika li'anna fatahu atahu min tariqil wahab. Beliau ini kerjaannya 80 tahun cuma tidur-tidur aja sama para santri. Orang tidur dia tidur, orang makan dia makan. Tapi di antara semua itu yang lain tidur betul-betul, kolbunya tidur. Lain dengan Ibnul Haiti, matanya tidur, kolbunya tidak tidur. Disitulah Allah memberi ilmu namanya min tariqil wahbi, ilmu wahbiyah kata Imam Ghazali, bukan wahabiyah. Wahbiyah. Apa arti wahbiyah? Wahbiyah itu ilmu yang didapat pada orang yang karam fana dalam nama Allah Al-Wahhab. Apa artinya? Al-Wahhab yang maha memberi. Kalau orang awam, pemberian itu cuma duit makan, kawin, duit makan, kawin. Tapi kalau santri disebut wahab, ilmu. Kalau wali, ma'rifat. Itu bedanya. Ya. Wa kana Syekh Abdul Qadir Jilani, kata Syekh Abdul Qadir, lamma dakhala Baghdad, kullu man dakhala Baghdad min al-awliya fi alam al-ghaib wa ash-shahadatu fa huwa fi alam al-ghaib wa ash-shahadati fa huwa fi diyafatina wa nahnu fi diyafati Syekh Ali ibn al-Haiti. Ali ibn al-Haiti ini orang yang disebut sudah tua, tapi dia tahu maqam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani masuk ke Baghdad, ada wali yang masuk ke Baghdad, ada yang masuk secara zahir, ada yang secara batin. Kata Syekh Abdul Qadir, kami ini semua ditanggung oleh beliau, fidiyafatina. Sedangkan kami fidyafati Syekh Ali Ibn Haiti, ditanggung oleh beliau. Ini adik-adik santri ini didoakan kiai, berarti fidyafati syuyukh. Jadi gak usah khawatir masalah makan, ya. Kalian gak usah khawatir masalah makan. Makan pun gak usah banyak-banyak, seperlunya aja. Seperlunya, hilang rasa lapar sudah cukup. Ya, dan gak usah makan enak-enak kalau jadi santri, walaupun kalian orang kaya di rumah, ya. Karena semakin mengurangi jatah badan, disitulah Allah berikan jatah rohani, ya. Semakin ngurangin tidur, lalu sibuk mutalaah, disitulah Allah berikan keajaiban di dalam kolbu murid, kolbu santri, ya. Saya dulu juga suka begadang waktu jadi santri. Tidur jam 2, jam 4 sudah bangun lagi, tidur cuma 2 jam. Tapi siang wajib tidur walaupun sebentar, ya. Tapi bukan lagi ngaji, ya. Qailulahnya bukan lagi ngaji, apalagi lagi sujud. Ada yang qailulahnya lagi sujud, nggak naik, nggak naik Pak Camat. Sujud, wah khusyuk sekali. Subhanallah. Ada yang ketiduran lagi berdiri. Ajibnya santri itu, bisa tidur lagi berdiri. Orang sudah ruku, dia belum ruku. Hebatnya santri itu. Kalian ini sakti bener, ya. Orang kalau tidur mesti nyandar, ya.
atau duduk begini. Ini tidur berdiri, ya Allah, enggak jatuh. Sahibul karamah. Syekh Abdul Qadir mengatakan, para wali itu sebagian ada yang Allah lakukan seperti dilakukan kepada Nabi di masa kecilnya. Kolbunya dibedah, dadanya dibedah, dibersihin. Ali ibn al-Haiti begitu. Dan ini diakui oleh Imam Abdul Ghani An-Nabulsi dalam kitab Syarah Tajalliyat, bahwa ada wali Allah, kekasih Allah, ketika kecilnya dadanya dibedah oleh Allah lalu dibersihkan. Ali ibn al-Haiti seperti itu. Makanya kita sebagai guru nggak boleh kemudian juga memperlakukan murid secara sama. Nggak boleh sama juga, karena ada beberapa murid yang nggak bisa baca terus. Ada murid yang saker, mabuk dalam nama Allah. Ya, dia kayak orang-orang biasa, ya, kayak orang bodoh kata orang, tapi ternyata di kolbunya ada nama Allah. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini Ali ibn al-Haiti infataqa ratqa qalbi Ali ala Ali ibn al-Haiti wa huwa ibnu 7 sinin fakana yukhbir anil mughayyabat. Umur 7 tahun kolbunya dibersihkan Allah sehingga dia mampu bercerita alam-alam gaib. Anak kecil 7 tahun ngomong aneh-aneh yang mana kiai pun tidak sanggup menceritakannya. Ini karomahnya sudah muncul umur 7 tahun. Saya punya beberapa guru dan kawan mengalami hal sama. Kolbunya dibedah Allah di waktu dia kecil. Tapi kawan kita ada yang belajar thariqat banyak, ijazah thariqatnya banyak. Kayak gitu dia nggak percaya. Saya aja nggak ngalamin, masa dia ngalami? Saya kan mursyid. Nah, kayak mursyid bullshit kali ya. Jangan hukumi orang ala kita. Rahmat Allah itu wasi'ah. Rahmat Allah itu wasi'ah. Ada lagi mursyid, ya Allah, nggak percaya ada orang lain mimpi bertemu Rasulullah, karena kata dia, saya aja nggak ketemu Rasulullah, masa dia ketemu Rasulullah? Nah, kenapa standar kebenaran dia? Yang menakdirkan, yang memberi mimpi ketemu Rasul Allah apa dia? Kayak gitu jadi mursyid. Berhenti ente jadi mursyid. Ya. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berbicara, jangan berpandangan, jangan komentar kalau kamu tidak ada ilmunya, apalagi tidak merasakannya. Kata Imam Ghazali, man lam yadhuq lam ya'lam lam yadri. Yang enggak pernah merasakan enggak akan faham. Cukup diam. Syukur-syukur sebelum wafat dikunjungi Rasulullah SAW. Tobatlah. Ya. Wa ajma'atil ulama ala jalalatihi wa uluwi mansabihi radhiyallahu ta'ala anhu. Ulama sepakat keutamaannya. Di kitab lain disebutkan Ali bin Haiti ini walaupun sudah tua, suatu malam, tengah malam, entah itu malam Lailatul Qadar atau malam 17 Ramadan, wallahu a'lam, tidak disebutkan secara detail, berkumpullah beberapa orang, sekitar 40 ulama. Syekh Abdul Qadir Jilani sedang duduk seperti ini. Lalu mereka semua dikasyafkan Allah, dibukakan qalbunya semua, bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani, semua wali ada di telapak kakinya. Akhirnya Ali bin al-Haiti yang pertama melihat, dia yang pertama lihat, karena di hatinya paling bening. Dia langsung datang ke Syekh Abdul Qadir, bersimpuh, dulu nggak ada meja begini, bersimpuh, langsung kemudian mengambil kaki Syekh Abdul Qadir Jilani dan diletakkan di bagian bahunya. Itu malam yang penuh syahdu. Tapi kalau orang tidak faham akan dianggap syirik, akan dianggap khurafat. Maka siapa saja yang kakinya ditaruh di bahu, kaki Syekh Abdul Qadir ditaruh di bahunya, di saat itulah mereka menghinakan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia sah menjadi wali kutub. Itu yang hadir semuanya wali, tapi belum berpangkat kutub.
tapi dengan mereka ada ngambil berkah. Itu baru kaki Syekh Abdul Qadir Jilani, dan semuanya menjadi wali Allah Al-Qutub. Aqtab disebutnya. Wallahu ta'ala alam.